Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada seluruh penyimak video YouTube dimanapun Anda berada, semoga yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga diberikan kemudahan-kemudahan dalam urusan-urusannya. Oke, baik, bertemu lagi dengan saya Boni Sena di video pembelajaran untuk mata kuliah energi alternatif. Hari ini kita akan membahas salah satu sistem energi alternatif, yaitu adalah sistem fotovoltaik. Nah, kalau pada pekan lalu saya sempat menjelaskan untuk sistem tenaga matahari ini ada beberapa jenis. Nah, sistem fotovoltaik ini adalah salah satu jenis dari sistem energi matahari yang akan kita pelajari pada kuliah di semester ini. Oke, selamat menyimak. Secara umum untuk sistem tenaga matahari, seperti yang saya jelaskan pada video yang pertama, itu ada 3 jenis. Jadi yang pertama adalah heliochemical process. Nah, kalau untuk yang proses yang ini terjadi secara natural ya. Ya, contoh yang paling sangat mudah kita temukan itu adalah pada proses fotosintesis di pepohonan atau di tumbuhan ya. Itu Anda bisa lihat ya nanti lebih detailnya lagi di buku-buku atau sumber-sumber literatur terkait dengan proses fotosintesis. Untuk proses kedua itu adalah heliothermal proses. Nah, ini juga akan kita pelajari nanti mungkin pekan depan ya, terkait dengan sistem thermal pada tenaga matahari. Jadi seperti yang saya jelaskan pada video yang pertama juga ya, itu jadi ada sistem yang namanya menggunakan solar tube ya, solar tube atau evacuated solar tube. Nah, itu menggunakan sistem thermal. Nah, yang terakhir ini adalah helioelectrical. Nah, kalau helioelectrical ini yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Jadi, prinsipnya helioelectrical ini sesuai dengan namanya adalah helio itu adalah matahari, electrical itu adalah listrik. Jadi, di sini kita akan proses bagaimana mengubah energi dari matahari menjadi listrik electricalnya. Tentu kita menggunakan alat bantu, yang dalam hal ini kita akan gunakan adalah solar panel. Nah, namun solar panel sendiri tidak bisa berdiri sendiri. Ada banyak komponen-komponen atau peralatan-peralatan yang harus dipasang pada sistem fotovoltaik ini supaya proses helioelectrical ini dapat terjadi. Jadi sejenis panel surya atau photovoltaic panel itu secara umum di pasaran saat ini ada 3 jenis. Jenis yang pertama adalah monokristalin, jenis kedua adalah polikristalin, dan jenis ketiga adalah thin film atau amorphous. Masing-masing dari ketiga fotovoltaik ini mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jadi nanti pemilihan apakah itu pakai monokristalin ataukah pakai polikristalin ataukah pakai thin film ini disesuaikan kepada budget dari proyek tersebut, kemudian disesuaikan kepada kebutuhan dari proyek tersebut dan tujuan dari proyek tersebut akan dicapai seperti apa. Itu jadi disesuaikan dengan masing-masing proyek ya. Bisa jadi satu proyek itu akan lebih tepat kalau gunakan monokristalin walaupun mahal misalkan. Tapi satu sisi bisa jadi satu proyek ternyata nggak butuh-butuh banget yang monokristalin, ternyata butuhnya thin film. Nah, itu juga bisa. Jadi disesuaikan kepada masing-masing target dari proyek yang ingin dicapai seperti apa. Nah, kelebihan dan kelemahan masing-masing dari tipe-tipe fotovoltaik panel ini adalah pertama, untuk monokristalin itu efisiensinya sampai 23,5%. Sementara untuk polikristalin 22% dan amorphous itu sampai 18%. Nah, tapi ini tergantung dari setiap manufacturer atau pabrik ya, atau pembuat dari fotovoltaik ini biasanya akan punya efisiensi yang berbeda-beda tergantung masing-masing pabrik. Ya biasanya sih ini secara umum aja, the higher the cost, the higher efficiency will be. Jadi semakin mahal biaya fotovoltaik panel tersebut, maka biasanya akan semakin bagus efisiensinya. Ya biasalah, ada harga ada kualitas, itu kan secara umum seperti itu. Nah, kemudian untuk temperatur sendiri di fotovoltaik ini, jadi ini penelitian-penelitian yang sudah mulai diteliti sejak lama dan mulai booming sejak ya sekitar 5 tahun belakangan ini.
ternyata efisiensi itu dari dari photovoltaic panel ini ternyata juga dipengaruhi oleh temperatur dari photovoltaic itu sendiri. Nah, makanya di sini kita tidak bisa secara drastis menjudge bahwa satu photovoltaic akan lebih bagus dari photovoltaic lainnya. Ya, dalam hal apa dulu? Efisiensi. Bisa jadi efisiensinya tidak hanya dipengaruhi oleh bagaimana photovoltaic itu diinstal, tapi jadi dipengaruhi bagaimana temperatur permukaan atau temperatur dari photovoltaic itu sendiri. Ini penelitian sekarang sedang booming sekarang. Nah, makanya kalau Anda lihat di sini ya, minus 0,39% per derajat Celcius. Ini maksudnya apa? Jadi ternyata temperatur di photovoltaic ini akan mempengaruhi efisiensi dari photovoltaic itu sendiri. Misalkan 0,39% per derajat Celcius. Ini maksudnya apa? Jadi misalkan terjadi kenaikan sekitar 1 derajat Celcius, maka ada kemungkinan si fotovoltaik ini akan mengalami pengurangan efisiensi sebesar 0,39%. Wah, lumayan ya, lumayan. Makanya ketika misalkan kita mau menginstal fotovoltaik ini, biasanya juga kalau dalam kita ingin meningkatkan efisiensi, kita juga pasang semacam coolingnya, sistem coolingnya, pendinginnya. Karena kalau Anda lihat sendiri ya, lumayan ya pengurangan efisiensinya. Untuk 1 derajat Celcius itu pengurangan efisiensi sekitar 0,39% untuk yang monokristalinnya. Sementara kalau untuk polikristalin 1 derajat Celcius itu akan mengurangi sekitar 0,4%, dan pada thin film itu 1 derajat Celcius akan mengurangi sekitar 0,32%. Apakah pengurangan efisiensi dapat dicegah? Bisa. Pakai sistem pendingin. Tadi berdasarkan sebelumnya. Jadi ada sistem pendingin supaya si fotovoltaik ini walaupun dia kemudian dipasang di tempat terik matahari, ya iyalah kan namanya photovoltaic panel ya harus dipasang di tempat matahari. Nah, bagaimana caranya ketika photovoltaic panel ini ketika dipasang di tempat yang cukup terik matahari, ya cukup terik matahari pasang gitu ya. Nah, si temperatur dari fotovoltaik ini tidak mengalami kenaikan terlalu signifikan. Jadi misalkan dibikin semacam sistem pendinginnya atau cooling sistemnya di bawah dari photovoltaic panel ini. Nah, nanti ada beberapa penelitian tentang itu, tapi kita nggak masuk ke situ. Tapi kalau Anda mau tertarik dengan bagaimana mendinginkan panel surya ini, ya nanti Anda bisa searching di Google atau di internet ya. Kalau dari segi harga sih sampai saat ini monokristalin masih menduduki peringkat pertama. Kemudian peringkat kedua adalah polikristalin, dan peringkat terakhir adalah thin film. Walaupun ya ini yang disampaikan data dari sampai di sini masih sifatnya relatif ya. Ini lagi-lagi tergantung kepada pabrikan atau pembuat dari photovoltaic panel ini. Misalkan ada sebuah perusahaan bagus, bisa jadi polikristalin dia lebih mahal dari monokristalinnya, bisa jadi. Tapi ini secara umum saja, artinya tergantung kepada kualitas masing-masing dari panel surya dan pabrik pembuatnya. Jadi informasi yang disampaikan di sini bukan informasi 100% benar di lapangan, karena kadang-kadang kan ya namanya juga kita ambil informasi dari data sekunder, bisa jadi ada perbedaan. Tapi kurang lebih acuan-acuan yang disampaikan di sini ini bisa dijadikan sebagai gambaran awal lah sebelum Anda melakukan pemilihan dari jenis-jenis panel surya di lapangan. Ya banyak faktor sih harga itu pengaruhnya, ya dari negara pembuatnya, pabrik pasti ya, pabrik pembuatnya, kemudian juga ya banyak faktor lah seperti tadi. Kalau misalkan kita bandingkan misalkan salah satu negara pembuat fotovoltaik misalkan Jerman misalkan, Anda bandingkan dengan fotovoltaik buatan Cina, nah itu akan berbeda pastinya gitu. Jadi masalah harga ini relatif ya, tidak bisa kita generalisir seperti ini. Namun apa yang disampaikan di sini bisa menjadikan sebagai salah satu informasi awal sebelum kita melakukan pembelian dari panel surya ini. Berikutnya adalah struktur mikro dari panel surya untuk 3 jenis panel surya yang berbeda, yaitu adalah monokristalin,
multikristalin atau polikristalin, dan yang terakhir adalah amorphous atau thin film. Dari ketiga jenis struktur sel silikon ini, ya kita bisa lihat ya secara jelas bahwa monokristalin panel surya yang berjenis monokristalin punya struktur sel silikon yang lebih padat dan lebih terstruktur. Sementara untuk panel surya yang jenis multikristalin atau polikristalin punya jenis struktur susunan dari silikon selnya itu kurang beraturan. Demikian pula yang amorphous atau thin film pun juga kurang lebih sama. Nah, dari sini sebenarnya bisa kita simpulkan ya secara hipotesis bahwa ketika sebuah struktur sel surya itu semakin terstruktur dan semakin padat antara satu sel dengan sel lainnya, maka dia secara umum efisiensinya akan lebih baik dibandingkan dengan polikristalin maupun amorphous atau yang disebut juga dengan thin film. Nah, inilah kenapa menjelaskan pada photovoltaic panel jenis monokristalin itu memang harganya lebih tinggi dibandingkan dengan polikristalin ataupun juga dengan amorphous. Kenapa? Karena proses pembuatan sel suryanya memang rumit ya, sampai bisa sepadat dan struktur ini. Sementara kalau multikristalin dan amorphous kan dia tidak terlalu, memang padat juga, cuma mungkin tidak terlalu terstruktur seperti halnya dengan monokristalin. Nah, untuk detailnya nanti Anda bisa baca-baca lagi buku tentang engineering materials ya. Ini nggak akan saya bahas lebih lanjut di sini. Nanti silakan Anda baca-baca lagi literatur atau sumber terkait dengan struktur material dari panel surya ini sendiri. Struktur mounting atau struktur pemasangan instalasi dari photovoltaik ini ada banyak jenisnya. Jadi kalau Anda lihat di sini di diagram ya, mounting structure atau struktur instalasi dari panel surya ini dapat dibedakan menjadi dua tipe. Tipe pertama adalah tracking and adjustable. Yang kedua adalah fixed. Sesuai dengan namanya, kalau tracking and adjustable ini dia biasanya fleksibel, bisa berubah secara otomatis. Tentu ada pemasangan sensor, pemasangan sistem kontrol pastinya ya. Kemudian yang kedua adalah tipe fix atau tipe tetap. Berarti sistem mountingnya itu atau instalasinya itu tidak berubah atau tidak berubah-ubah. Dia tetap seperti itu sejak awal pemasangan sampai kemudian digunakan sistem fotovoltaiknya. Masing-masing ada plus dan minusnya. Cuma kalau kita bicara tentang project secara umum dari panel surya ini, maka rata-rata dipakai yang sistem yang fix. Kenapa dipakai sistem yang fix? Karena untuk project-project tenaga surya ini punya biaya cukup mahal ya untuk instalasi pemasangan awal atau instalasi, atau ibaratnya tuh investment cost-nya di awal itu sangat tinggi. Makanya biasanya para investor dan juga para kontraktor di bidang panel surya ini lebih cenderung memilih sistem yang fix. Ada sih sistem yang memilih tracking adjustable ini, cuma rata-rata sepengetahuan dan sepemahaman saya selama saya membuka studi literatur, kemudian membaca berita maupun melihat fenomena-fenomena yang ada di dunia maya, rata-rata sih tracking and adjustable ini dipakai, cuma dia biasanya untuk research purpose, untuk research. Jadi tidak dipakai di project-project yang terlalu, tidak dipakai di project-project umum. Sementara kalau untuk sistem yang fix ini biasanya lebih general dan lebih sering dipakai. General. Oke. Nah, sementara kalau untuk yang tracking and adjustable ini, dia biasanya menggunakan yang namanya sistem kontrolnya, ada lagi sistem
sensor pun ada lagi. Jadi ada sensornya, ada kontrolnya, lumayan rumit untuk sebuah penginstalasi di tempat umum, makanya jarang dipakai karena ada sistem kontrolnya lagi, ada sistem sensornya lagi gitu. Jadi maintenance cost-nya akan lebih tinggi dibandingkan dengan sistem yang fix, karena tadi ada sistem kontrolnya, ada sistem sensornya. Sementara kalau sistem fix ya tetap ada maintenance juga, cuma lebih kepada maintenance baterai, kemudian maintenance inverter dan maintenance kabel dan segala macamnya. Jadi tidak ada sistem kontrol di sini. Mungkin ada sistem kontrolnya, tapi sistem kontrol ini dipakai bukan sebagai penggerak dari panel surya itu sendiri seperti yang di sistem yang tracking and adjustable ini. Tapi dia sistem kontrolnya lebih kepada sistem kontrol pada instalasi listriknya, bukan kepada posisi atau arah dari panel surya. Nah, jadi kalau Anda lihat ya, tracking adjustable ini dibagi dua, single axis dan double axis. Jadi single axis ini cuma bisa satu arah, misalkan arah XY, Jadi ini ada panel surya misalkan, panel surya. Nah, panel surya ini bisa ngikutin arah matahari ke arah utara dan selatan misalkan. Ini single axis ya, satu aksis maksudnya. Nah, kalau double axis dia, nah itu lebih banyak dia aksesnya, jadi ada double axis, jadi dia bisa mengikuti ke arah 4 arah. Jadi misalnya arah sini, ini panel surya gitu ya. Nah, nanti dia bisa ke arah sana, bisa ke arah sana, bisa ke arah sana, dan bisa ke arah sana. Jadi dia double axis, jadi dia bisa arah X dan Y. Ada arah X dan arah Y. Gitu. Jadi ini adalah sistem tracking and adjustable. Sementara kalau untuk sistem yang fix itu ada beberapa, misalkan di sini ada roof mounted. Nah, kalau roof mounted ini panel surya dipasang di atap bangunan, atap rumah, atap gedung, dipasang di atap intinya. Kalau ground mounted ini dipasang di atas tanah. Pastinya juga mungkin ada semacam tiang atau semacam penyangga sebelum dipasang di atas tanah. Kemudian set structure. Kalau set structure ini biasanya dipasang di atas atap, yang ini akan menimbulkan shade atau bayangan dari di bawah panel surya itu. Misalkan di terminal, nah itu kan ada set structure-nya itu. Kemudian di atas, apalagi di atas pejalan kaki, nah itu bisa dipasang di set structure. Jadi kalau set structure ini misalkan dipasang panel surya di sini ya. Nah, di bawahnya ini akan ada bayangan-bayangan. Di bawahnya akan ada bayangan-bayangan. Ada bayang di sini. Nah, ini namanya set structure. Ada bayangannya. Karena bayangan ini ditimbulkan dari matahari yang mengenai panel suryanya. Kemudian BIPV ini adalah Building Integrated Photovoltaic. Jadi misalkan ada rumah, nah ini atapnya akan langsung dipasang atap dari panel surya. Ya sebenarnya mungkin mirip sama seperti yang roof mounted ya. Tapi BVV ini selain dipasang di atapnya, juga bisa dipasang di temboknya. Kan ada photovoltaic panel yang jenis amorphous ya, atau thin film ya. Ini dipasang juga di tembok juga bisa. Jadi baik di tembok maupun di atap rumah itu dipasang PV semua. Nah ini namanya BPV. Kemudian untuk yang carport, nah carport ini sesuai dengan namanya, biasanya dipasang di parkiran mobil. Misalkan dia mirip seperti set structure, cuma dia dipasangnya di parkiran mobil. Misalkan kalau set structure kan cuma ada panel surya, ada bayangan di bawahnya kan. Nah di bawahnya ada mobilnya. Dia ada mobilnya. Nah sehingga ini seperti
parkiran, tapi dia ada panel suryanya di atasnya. Gitu, ya. Mana yang lebih unggul di antara yang lainnya? Ya nggak ada. Semuanya sistem yang ada di sini punya plus dan minusnya masing-masing. Lagi-lagi sesuai dengan tujuan project itu mau dibuat mau apa tujuan projectnya. Apakah dia harus ada profit? Apakah itu hanya untuk semacam CSR atau corporate social responsibility atau apa? Kembali lagi kepada tujuan project itu mau dibuat seperti apa. Instalasi panel surya pada sebuah sistem, apakah itu bangunan, apakah itu gedung, apakah itu rumah, dia ada beberapa jenis tipe pemasangan berdasarkan sumber listriknya. Jadi berdasarkan sumber listriknya. Untuk tipe yang pertama adalah standalone photovoltaic system atau standalone sesuai dengan namanya. Standalone berarti berdiri sendiri ya. Jadi di sini photovoltaik sebagai sumber utama dan sumber satu-satunya dari sebuah rumah, bangunan ataupun sistem yang memakai sistem standalone photovoltaic system ini. Nah, jadi misalkan sebuah rumah memasang standalone photovoltaic system, maka rumah tersebut hanya menggunakan photovoltaik sebagai sumber tenaganya, sumber listriknya. Jadi nggak pakai dari electrical company, nggak seperti itu. Nah, ketika sebuah sistem fotovoltaik standalone, maka dia ada komponen-komponennya seperti yang jelas pasti lah solar PV panel ya. Solar PV, kemudian ada charge controller atau penstabil tegangan, kemudian baterai untuk menyimpan tenaga dari yang dihasilkan dari panel surya ke baterai. Fuse ini penting, fuse ini sebagai pengaman kalau terjadi overcharge ya atau kelebihan bermuatan dari sistem baterainya. Jadi langsung mutus dia, nggak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Misalkan kebakaran, itu bisa kejadian. Kemudian inverter sebagai pengubah dari arus DC menjadi arus AC. Jadi hasil dari output awal itu dari sistem fotovoltaik ini dia adalah DC. Sehingga sebelum dipakai ke peralatan rumah tangga, misalkan yang paling gampang ya, misal komputer, kipas angin, terus apa lagi? Kompor listrik misalkan. Nah, itu harus dikonversi menjadi AC atau harus bolak-balik. Bukan air conditioner ya, beda. Ini alternating current sama direct current. Nah, arus AC ini untuk bisa mengubah arus DC menjadi sistem AC ya, sistem DC itu sistem yang keluar dari fotovoltaik menjadi sistem AC, maka dibutuhkan inverter. Nah, ini inverter. Nah, makanya kalau dilihat di sini gambarnya ya, dari sistem tenaga surya ini bisa langsung dari charge controller langsung bisa masuk ke DC load. Misalkan lighting, misalkan penerangan. Sementara itu kalau sebelum masuk ke televisi atau sistem karaoke misalkan gitu ya, kan pakai listrik AC. Nah, dia sebelum masuk ke sini harus dirubah di inverter dulu. Jadi yang tadinya listrik DC diubah menjadi listrik AC melalui inverter. Seperti ini. Nah, ini kalau sistemnya standalone, artinya bangunan itu, rumah atau gedung itu hanya menggunakan sumber fotovoltaik sebagai satu-satunya tenaga listrik yang dipakai pada sistem tersebut. Jadi nggak pakai yang lain, dia hanya fotovoltaik sistem saja. Sistem berikutnya adalah sistem hybrid ya. Jadi sistem sumber tenaga matahari yang sebelumnya adalah secara standalone atau sumbernya hanya dari tenaga matahari saja atau photovoltaic system saja. Sistem berikutnya adalah hybrid. Hybrid ini sesuai dengan namanya, jadi dimix ya, dicampur. Sistem dari tenaga matahari dimixkan atau dihybridkan dengan sistem dari tenaga listrik electrical company atau perusahaan listrik. Misalkan
Misalkan di sini kita bisa lihat kita ada grid ya, atau sumber tenaga listrik secara konvensional melalui electrical company. Kemudian di sini adalah semacam power meter ya, tapi sistemnya dia bidirectional. Kemudian sistemnya inverter ya, tapi inverter hybrid ya. Dia biasanya beberapa jenis inverter, ada yang hybrid, ada yang sifatnya standalone. Kalau baterai biasanya kurang lebih sama ya untuk semua sistem, charge controller dan juga solar panel. Nah, jadi nanti di sistem hybrid sini beban listrik yang ada di rumah itu akan disuplai dari sumber listrik photovoltaic system, solar panel, dan juga dari electrical grid ya, atau dari sumber dari perusahaan listrik yang ada di negara tersebut. Jadi biasanya ada dua sistem di sini. Nah, sistem hybrid ini sekali bisa juga menggabungkan dua sistem, maupun yaitu sistem dari solar panel maupun dari sistem listrik dari perusahaan listrik. Dia juga bisa yang namanya sistem yang memberikan bantuan listrik, atau gimana ya, memberikan tambahan distribusi listrik ke perusahaan listrik itu sendiri. Nah, ini sistem ini kalau nggak salah pernah dipakai di Malaysia. Jadi namanya itu, ketika rumah kan dia kan ada beban listrik sudah tercukupi dengan solar panel, maka si rumah ini juga bisa memberikan kepada perusahaan listrik dari hasil olahan listrik dari fotovoltaiknya. Jadi ada dua sistem. Sistem pertama itu adalah hybrid. Jadi di mana beban listrik di rumah ini akan disuplai oleh electrical grid atau sumber listrik dari perusahaan listrik. Yang kedua juga disuplai dari solar panel. Ini sistem yang pertama untuk hybridnya. Sistem kedua, kalau misalkan dari beban listrik dari rumah ini sudah mencukupi, dan ketika ada kelebihan pasokan listrik dari solar panel, maka kelebihan listrik dari solar panel ini bisa juga didistribusikan atau ditransmisikan ke sistem electrical gridnya ini sendiri. Jadi ibaratnya kita ngasih listrik ke perusahaan listrik gitu, karena kita sudah kelebihan atau sudah mencukupi kebutuhan listriknya, ternyata masih lebih nih, kita nih masih ada sisa nih, ya udah kita ngasih ke perusahaan listriknya. Ini kalau sistemnya hybrid ya, hybrid. Bagaimana beban listrik yang ada di rumah atau tempat yang akan kita suplai tenaga matahari? Ini saya ambil contoh aja, misalkan kita mau ambil di rumah ya, karena paling gampang kan di rumah yang paling kelihatan. Nah, ini adalah load assessment dari sebuah rumah. Jadi beban assessment atau analisis beban yang dibutuhkan di sebuah rumah tangga pada umumnya, yang sering kita pakai lah. Misalkan apa saja sih peralatan listrik yang membutuhkan pasokan tenaga listrik dari photovoltaic panel. Apa sih peralatan listriknya yang ada di rumah? Ya misalkan ada AC, air conditioner, komputer, TV, lemari es, lampu, kemudian ada lagi lampu dalam rumah atau lampu landscape dan segala macamnya. Ya sementara ada banyak banget yang menggunakan listrik ya. Misalkan ada hair dryer, ada kemudian vacuum cleaner, ada pencukur jenggot, misalkan telepon, setrika, kemudian apalagi nih ya masalah-masalah peralatan kecantikan gitu ya, televisi, router internet, kemudian oven dan macam-macam ya, macam-macam. Nah, peralatan rumah tangga ini pasti kan membutuhkan listrik ya. Nah, jadi sebelum Anda mendesain sistem tenaga listrik, Anda harus mengetahui dulu apa saja sih yang dipakai di rumah sebagai tujuan atau sebagai suplai listrik dari sistem photovoltaic panel. Apa sih yang dibutuhkan? Nah, ini ada list, nanti bikin listnya. Jadi ini contoh misalnya televisi ya. Televisi berapa jumlahnya di rumah? 1 misalkan. Watt televisi biasa sekitar rata-rata
yang baru-baru sekarang yang LED segala macam itu kan biasanya sekitar 100 watt ya, kurang lebih ya. 100 watt. Dipakai berapa jam per hari? Misalnya 5 jam. Ya berarti watt hours per day-nya ya 5 kali 100, 500 watt untuk satu hari. Nanti yang kira-kira peralatan listrik yang mau disuplai tenaga matahari ya Anda tinggal list aja di sini. Televisi atau misalkan apalagi internet router, kemudian internet router, apalagi lampu dan macam-macam. Jadi Anda tinggal list, kemudian Anda tinggal hitung berapa sih watt hours per day-nya untuk seluruh yang akan kita supply dengan tenaga fotovoltaik ini. Misalkan asumsikan misalkan 1200 watt ya. 1200 watt hour. Ini WH ya, hanya ketinggalan watt hour. Jadi ada 1200 watt hours yang akan kita supply dari tenaga fotovoltaiknya. Semakin tinggi watt hours yang kita ingin supply dari tenaga matahari ya otomatis panel surya semakin banyak, baterai semakin banyak, inverter semakin banyak, dan seterusnya. Makanya rata-rata ya kalau kita bicara, kemarin kalau nggak salah pernah diluncurkan juga sama pemerintah ya, program panel surya atap, kalau nggak salah, saya lupa namanya, kalau nggak salah panel surya atap itu. Jadi setiap rumah boleh memasang panel surya dan akan dapat bantuan dari pemerintah. Nah itu juga programnya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita ingin mensuplai seluruh peralatan listrik dari tenaga matahari ya otomatis ya biaya tadi akan semakin mahal. Panel surya semakin banyak, inverter semakin banyak, kemudian semakin mahal maksudnya, baterai semakin banyak gitu ya, dan seterusnya. Jadi semakin banyak kita ingin mensuplai peralatan rumah tangga kita dengan tenaga matahari ya otomatis ada harga yang harus dibayar. Kita kan secara umum hukumnya seperti itu. Apakah tempat lain sama ya? Kurang lebih sama. Di kantor mungkin ada lagi beberapa tambahan-tambahan, misalkan rata-rata sih kantoran sih biasanya komputer, misalkan terus apa lagi dispenser, pemanas air, pendingin air ya gitu. Kemudian lampu. Nah, ini adalah beban-beban yang akan dapat disuplai dari photovoltaic system atau sistem tenaga matahari berbasis fotovoltaik. Bagaimanakah cara menentukan sistem voltase dari tenaga surya yang akan kita rancang? Jadi kurang lebih ada 3 sistem tenaga tegangan pada photovoltaik system. Sistem pertama adalah 12 volt system. Sistem yang 12 volt. Sistem kedua adalah 24 volt dan sistem ketiga adalah 48 volt. Jadi ada 3 sistem, 12, 24 dan 48. Bagaimana cara menentukannya? Ini tergantung kepada watt hours yang tadi Anda hitung di salah sebelumnya. Anda ingin ngerancangnya berapa watt hours per day atau berapa beban listrik yang ada di rumah. Contoh di rumah ya, di rumah yang ingin disuplai oleh tenaga matahari. Misalkan tadi kalau saya hitung tadi di contoh salah sebelumnya kan 1200 watt hours kan ya. Nah, kalau 1200 watt hours berarti di mana berarti? Di sini kan? Kan tadi saya 1200 ya. Tadi saya 1200 watt hours. Nah, maka ada di sini kan berarti kita pilih yang sistem 24. Tapi kalau sistem yang di bawahnya misalkan cuma 800 ya berarti di sini 800 watt hours. Itu pakai berarti sistem yang 12. Demikian pula kalau misalkan sampai 6000 watt hours ya berarti di sini ya berarti 48 volt system. Itu cara menentukan determinasi dari sistem volt tegangan yang ada di panel surya itu sendiri. Walaupun ini best practice ya, sebenarnya ada lagi hitungan lebih rumit, lebih panjangnya, cuma ini best practice aja. Best practice dari penentuan sistem tegangan pada sistem fotovoltaik. Bagaimana cara menentukan banyaknya panel surya yang kita butuhkan di dalam sebuah sistem yang kita rancang? Nah, ini adalah langkah-langkah stepnya di dalam menentukan banyak panel surya yang akan kita gunakan dalam sistem yang nanti akan kita rancang. Jadi pertama-tama adalah Anda harus tahu dulu daily energy usage ya. Dari tadi tabel yang saya kasih yang ada gambar ininya. Ini kan daily load profile-nya dari sebuah rumah, anggaplah rumah misalnya contoh ya.
Nah, jadi Anda bisa menentukan berapa sih beban yang kita butuhkan dalam rumah tersebut yang mau kita suplai tenaga matahari. Jadi Anda tentukan apakah mau 100% nggak. Kalau 100% berarti ya dia standalone. Kalau 100% tenaga matahari berarti dia standalone. Kalau misalkan ya, nggak, jangan deh kebanyakan 100%, nanti kan panel surya banyak, berarti 50% aja. Nah, berarti 50% itu hybrid. Berarti 50% ini hybrid. Artinya hybrid apa? Artinya hybrid, ini Anda menggabungkan antara sumber listrik dari perusahaan listrik digabungkan dengan sumber listrik dari tenaga matahari. Jadi silakan Anda pilih ya, persentasenya kira-kira apakah mau 100%, apakah 50%, 60%, itu terserah kepada perancangnya atau terserah kepada engineer yang merancang dari sistem ini. Kemudian di sini Anda menghitung PV sistem energi outputnya per D-nya. Nah, dari sini setelah Anda menentukan berapa persennya, kan misalkan dibutuhkan total misalkan 1.200 ya totalnya, misalkan ya 1.200 watt hour misalkan per day. Nah, nanti misalkan saya mau 50% aja deh dari 1.200 ini. Berarti kan Anda kan cuma butuh di sini berapa? 600 kan? 600 watt hour misalkan. Nah, seperti ini. Jadi nanti ini adalah ini terserah kepada Anda sebagai selaku perancangnya. Ya, nggak ada aturan baku di sini apakah mau 50%, 60%. Dan lagi-lagi tergantung kepada budget juga ya. Budgetnya berapa nih mau dibikin di sistem ini? Kalau 100% ya pasti harganya lumayan, karena kan panel surya banyak, baterainya banyak juga gitu ya. Dan seterusnya, ini Anda bisa sebagai perancang Anda bisa tentukan di sini. Kemudian Anda juga harus melihat peak sun hours-nya berapa lama. PSH, peak sun hours. Peak sun hours artinya adalah waktu di mana matahari memiliki radiasi matahari atau sumber radiasi matahari atau memiliki sinaran matahari yang puncak, peak sun hours. Kemudian PSH ini biasanya masing-masing tempat beda-beda. Cuma kalau di Indonesia kita kurang lebih sekitar 4-5 jam lah peak sun hours-nya. Jadi 4-5 jam itu matahari itu bisa dikatakan punya daya sinaran matahari yang cukup tinggi. Karena kan negara tropis kan ya. Case-nya ini sama ketika di Malaysia juga sama. Jadi kurang lebih sekitar 4-5 jam. Rata-rata overall all day itu kurang lebih sekitar 4-5 jam. Kemudian dari sini kita baru bisa menghitung power required-nya dari sistem fotovoltaiknya. Rumusnya di atas ini ya. Jadi PV sistem energi output-nya dibagi dengan PSH. Dapatlah power required dari sistem fotovoltaiknya. Nah, setelah itu baru kita masukkan yang namanya losses-nya. Nah, losses factor ini ada banyak nih. Jangan Anda kira nggak ada losses-nya dalam sistem fotovoltaik. Banyak. Ada losses di kabelnya, ada losses di inverternya, ada losses juga di baterainya. Jadi di semua tempat ada losses-nya. Nah, ini kurang lebih kalau ya sekitar rata-rata lah ya. Tapi Anda perlu hitung ya, nanti kalau mau ngerancang. Tapi kurang lebih rata-rata sekitar losses-nya itu sekitar kalau nggak salah ya 50-60% lah. Ini pahit-pahitnya. Kalau Anda pakai ya sistem yang anggaplah sistem yang biasa-biasa aja, terus beli baterainya yang juga biasa-biasa aja, inverter yang biasa-biasa aja, ya sekitar segitulah pahit-pahitnya, 50-60% lossesnya. Bisa dikurangi nggak Pak? Bisa. Tapi ya itu Anda harus beli peralatan-peralatan yang lebih mahal untuk bisa mengurangi losses dari sistem tenaga matahari ini. Ya seperti ungkapan umumnya, ada harga ada kualitas ya. Barulah kemudian di sini Anda menghitung PV install capacity. Caranya adalah dari losses tadi setelah Anda hitung, jadi power required-nya dibagi dengan losses-nya. Losses ini harus dihitung karena kalau nggak dihitung nggak fair. Berarti Anda merancang tenaga mataharinya nggak memperhatikan losses dari ya inverter, kemudian losses dari baterai gitu-gitu. Itu pengaruh loh dari outputnya. Jadi supaya kemudian kita dalam hal ini kita fair ya, baik kepada investor yang akan kita prestasikan project ini maupun kepada usernya. Jadi kita benar-benar memberitahukan, oh ini losses sekian,
Jadi Anda ya kalau misalkan ada kurang ya pasti ya itu ekspektasinya kita nggak terlalu tinggi terhadap sistem yang kita rancang. Karena ada losses kan, ada kehilangan energi di sini. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya untuk proses perancangan yang lebih detail. Nah, untuk solar peak hours-nya di dunia itu sendiri rata-rata berbeda-beda ya. Jadi ini adalah petanya dari solar peak hours di seluruh dunia. Indonesia itu di mana? Indonesia itu ada di sini. Indonesia nih. Indonesia itu kalau di range dari warna ini dia ada di warna sini. Nah, kurang lebih ini ada di sini warnanya. Sementara ada beberapa tempat yang sampai merah, tinggi banget ya merah nih. Tinggi banget merah, berarti itu biasanya di daerah-daerah sini. Ini warna merah nih. Benua Australia, nah ini merah juga sama nih. Kalau Indonesia itu masih di tahap oranye ya. Ada, cuma dia nggak terlalu lama untuk peak sun hours-nya. Sekitar 4 sampai 4,9 hours per day. Jadi lama matahari tersebut mempunyai daya sinaran yang cukup tinggi. Karena semakin besar radiasi matahari atau solar radiation-nya, semakin besar pula energinya dari fotovoltaik kan gitu. Jadi logikanya semakin lama ya baru semakin banyak dia watt hours yang dihasilkan dari sistem fotovoltaiknya. Kalau karena kita di negara tropis, kita iklimnya hanya ada iklim musim panas dan ada musim penghujan ya, kurang lebih sekitar segini. Ini secara umum aja ya. Ini secara umum aja. Sekitar 4 sampai 4,9 jam untuk negara Indonesia. Proses selanjutnya untuk menentukan banyaknya solar panel yang akan kita gunakan pada sistem yang kita rancang adalah kita harus benar-benar melihat datasheet dari solar panel yang kita gunakan. Datasheet itu apa? Datasheet itu adalah informasi dari pabrikan pembuat solar panel atau panel surya yang menceritakan detail karakteristik dari fotovoltaik yang mereka buat. Jadi ini penting banget nih datasheetnya. Jadi untuk setiap tipe solar panel akan beda datasheetnya. Untuk setiap pabrik pun akan beda. Maka saya sangat menyarankan Anda yang ingin menjadikan fotovoltaik sebagai tugas perancangan akhir Anda nanti untuk memperhatikan sekali nama datasheet ini. Ini contoh datasheet yang di sini ya. Ini contoh datasheet ya. Jadi di datasheet ini pertama ada dimensi ukuran dari panel surya, informasi penting yang Anda bisa gunakan di dalam merancang tenaga panel surya ini. Banyak banget informasinya. Dan yang paling update ya dari sistem tenaga surya ini yang saya baca dari jurnal, kalau dulu itu tidak terlalu diperhitungkan temperatur dari tenaga surya, temperatur permukaan atau temperatur dari panel surya ketika digunakan. Sekarang pengaruh sekarang. Jadi sekarang dimasukkan komponen-komponen seperti misalkan ada nominal max power ya. Kalau ini biasa max power atau maksimum power dari tenaga panel suryanya. Kemudian sekarang dimasukkan juga namanya temperatur coefficient nominal modul operating temperature. Jadi ada temperatur coefficient dan ada nominal modul operating temperature. Jadi ada temperature coefficient dan ada NMOT. Ini data di mana Pak? Ada di datasheet. Datasheet itu jadi Anda bisa baca datasheet nanti di sini. Ini semua informasi ini ada di datasheet dari pabrikan atau tempat manufacturer di mana solar panel itu dibuat. NMOT pun juga sama, ada di sini juga informasinya. Nah, jadi ini nanti Anda menghitung Pmax-nya itu ya pakai informasi ini. Informasi di sini. Jadi ada max power dikalikan 1 ditambah dalam kurung NMOT dikurangi standard conditions of temperature. Ini juga dapat dari datasheet dikalikan dengan temperatur coefficient-nya. Dapat dari mana? Datasheet juga. Nah, jadi nanti ini penting banget step ini karena ternyata temperatur kenaikan atau penurunan temperatur dari panel surya itu
akan sangat mempengaruhi output keluaran daya atau tenaga dari panel surya tersebut. Ini sebenarnya dulu ketika tahun berapa ya? Saya pernah ngerancang juga tahun 2012 kalau nggak salah. Ya 2012 ya, waktu saya ngambil S2 di UGM. Itu pas saya ngerancang ini, saya baca jurnal-jurnal belum banyak yang membahas tentang temperatur coefficient ini. Tapi sering bertambahnya waktu ya, sekitar 8 tahun, 9 tahun sini itu sudah mulai banyak researcher atau peneliti-peneliti yang sudah membahas tentang temperatur coefficient di panel surya yang ternyata mempengaruhi efisiensi keluaran output dari panel surya itu sendiri. Mempengaruhi. Saya juga baru ketika saya update lagi, baca-baca lagi, ternyata pengaruh ya. Pengaruhnya sangat signifikan ternyata temperatur coefficient ini dan temperatur NMOT ini. Pengaruh kepada Pmax-nya. Nanti Pmax ini akan berpengaruh terhadap performa atau daya keluaran dari panel surya itu sendiri. Sangat pengaruh. Makanya sekarang kalau Anda perhatikan ya, jurnal-jurnal atau riset-riset tentang panel surya ini sekarang sudah masuk ke bagaimana menurunkan temperatur. Ada pakai sistem cooling, ada pakai phasing material, macam-macam. Nah, dari Pmax ini nanti barulah Anda bisa menentukan berapa jumlah solar panel yang akan Anda pakai pada sistem yang Anda rancang. Rumusnya apa? Number of solar panel sama dengan PV installed capacity. Ini dapat dari hasil yang sebelumnya di dua slide sebelumnya, dibagi dengan Pmax. Pmax ini dapat dari sini. Dari sini Pmax-nya. Nah, ini Pmax ini. Gitu ya, cara menentukan jumlah panel surya yang akan digunakan pada sebuah sistem. Proses penentuan kapasitas inverter pada perancangan sistem fotovoltaik itu adalah sebagai berikut. Kalau tadi kita sudah menentukan banyaknya solar panel yang akan kita gunakan, sekarang bagaimana cara menentukan kapasitas inverter yang akan kita pasang pada sistem solar panel yang sudah kita rancang. Proses pertama sama dengan sebelumnya, kita harus menentukan total daily energy usage pada sistem yang akan kita rancang. Anggaplah di rumah ya, misalnya di rumah. Nah, ini Anda hitung berapa watt ya totalnya. Berapa watt? Nggak perlu dikalikan hours-nya, cukup watt-nya saja. Misalkan televisi berapa watt, kulkas berapa wattnya, Anda kalkulasi semua. Nah, kemudian Anda tambahkan 20% safety factor atau 20% keamanan, supaya misalkan ya ada kelebihan beban ya masih tercover sama kapasitas inverternya. Nah, setelah itu ya tinggal gampang. Berarti tinggal menentukan dari inverter capacity sama dengan total capacity atau total daily energy usage plus 20% of safety factor atau faktor keamanan. Nanti tinggal dapat berapa hasilnya. Nah, ini nanti yang akan Anda masukkan kepada jumlah recommended PV power in kilowatt ya, in kilowatt. Sekitar 1,2 sampai 2,4 kilowatt. Dapatlah hasil dalam bentuk kilowatt ya. Nanti Anda bisa sesuaikan, berarti saya nyari tipe inverter yang sekian kapasitasnya gitu. Nanti Anda tinggal lihat ke datasheetnya. Datasheet untuk inverter ini banyak banget di internet ya. Jadi Anda baru nggak perlu khawatir kekurangan informasi. Jadi silakan cari di internet, itu banyak banget ada informasi tersebut ya. Jadi pertama Anda tentukan dulu total daily energy usage-nya berapa, kemudian plus 20% of safety factor, barulah dapat kita inverter capacity-nya dengan cara total daily energy usage plus 20% of safety factor ya. Baru nanti Anda cek di datasheet kira-kira tipenya apa, brandnya apa, manufacturernya apa, Anda tinggal cari di internet yang sesuai dengan kapasitas inverter yang Anda butuhkan. Sementara untuk menentukan ukuran baterai atau kapasitas baterai, kita pakai cara sebagai berikut. Pertama-tama sama ya, kita harus mengetahui daily energy usage, tapi kita kalikan watt hours-nya, berapa lama digunakannya watt hours. Karena kan kita mau simpan ke dalam baterai itu. Jadi semakin lama
sebuah peralatan misalkan di rumah ya kita gunakan, maka itu akan semakin besar energi yang dibutuhkan untuk menyimpan di baterainya. Maka di sini menggunakan watt hours. Sebenarnya kalau inverter kan dia hanya sebagai penkonverti saja, jadi nggak perlu pakai watt hoursnya, cukup watt aja. Tapi kalau ini pakai watt hours ya, itu bedanya di situ. Kemudian Anda juga harus menentukan days of autonomy. Apa itu days of autonomy? Adalah backup time baterai. Jadi misalnya gini, Anda memperkirakan nanti di sistem yang Anda rancang itu ada waktu di mana Anda akan full menggunakan dari baterai. Berapa lama? Berapa hari? Misalkan 2 hari, berarti Anda mengasumsikan 2 hari itu Anda akan pakai baterai aja, nggak pakai dari sumber lain. Nah itu namanya days of autonomy. Kemudian Anda tentukan juga baterai voltage-nya berapa. Nah untuk tegangannya Anda bisa prefer ke tadi sudah saya sempat jelasin di slide sebelumnya ya, bagaimana menentukan sistem tegangannya berapa. Kemudian Anda juga perlu mengecek juga efisiensi dari inverternya. Gimana cara ngeceknya? Lewat datasheet yang ada di manufacturer atau pabrikan pembuat inverter. Selain itu Anda juga perlu mengecek yang namanya dari baterainya, datasheet baterai ya, adalah DOD atau depth of discharge, DOD. Jadi DOD-nya atau depth of discharge ini adalah power discharge from battery that can be used by the load. Jadi pelepasan energi atau energi usage yang dapat kita gunakan dari baterai di beban yang kita butuhkan. Misalkan di baterai itu power discharge-nya adalah sekitar 90%. Berarti 90% itu bisa kita gunakan di load yang kita butuhkan. 10%-nya kemana? Ya 10%-nya itu sebagai losses. Anggaplah seperti itu. Jadi adalah depth of discharge ini adalah power of discharge from battery that can be used by the load. Jadi yang bisa pelepasan apa ya? Ibaratnya energi yang bisa kita pakai dari baterai itu berapa persen gitu. Itu depth of discharge-nya. Nah, barulah setelah kita nah, ini dapat dari mana? Kapasitas inverter depth of discharge dapat dari mana? Dapat dari datasheet yang ada di pabrikan pembuat inverter dan baterainya. Maka selalu kalau dalam proses merancang sistem fotovoltaiknya selalu cek datasheetnya di pabrikan atau pembuat dari datasheet itu sendiri, pembuat dari baterai dan atau inverter itu sendiri. Barulah setelah kita menemukan ini semua, kita bisa menentukan baterai kapasitinya dalam AH, ampere hours ya, ampere hours. Nah jadi baterai capacity di sini adalah total energy usage dalam watt hours multiplied by DOE atau days of autonomy yang tadi di sini divided by atau dibagi dengan inverter efficiency and also multiplied by voltage battery multiplied by DOD atau depth of discharge. Nanti dapat dibagi semua, dapatlah nilai AH-nya atau ampere hours-nya. AH atau ampere hours-nya. Nanti setelah ini baru Anda cek lagi ke datasheet baterainya berapa kapasitas baterai yang ada di pasaran. Anda cek di situ berapa baterai A, baterai B, baterai jenis A dan segala macam. Anda cek di datasheet-nya untuk menentukan jumlah ampere hours yang Anda butuhkan tuh ada di baterai yang mau Anda beli atau mau Anda rancang. Itu ya, seperti itu caranya. Ini datasheet DS atau datasheet. Proses penentuan kapasitas dari charge controller untuk sistem photovoltaic panel adalah pertama-tama kita harus mengetahui dulu number of required photovoltaic panel dari slide sebelumnya ya. Kemudian yang kedua, kita harus mengecek di datasheet ya, provided energy from solar panel for one module. Jadi energi yang dihasilkan dari panel surya untuk satu modul itu berapa? Atau satu panel itu berapa? Kemudian kita harus mengecek baterai voltage tegangannya berapa, tentunya di datasheet ya. Barulah kita di sini menentukan kapasitas dari charge controller dalam ampere ya, yang akan kita pakai pada sistem fotovoltaik yang kita rancang. Jadi misalnya contoh ya, di sini rumusnya adalah charge controller
current atau arus dari charge controller yang akan kita rancang adalah, atau rumusnya adalah total provided energy of solar panel dalam watt ya. Ini bisa dapat dari datasheet ya. Divided by battery voltage. Ini dapat juga dari datasheet dari baterai. Tapi ini harus kita tambahkan append the safety factor 1.25. Ditambahkan safety factor 1.25 atau 1,25. Baru kemudian kita cari kapasitas sizingnya dari charge controller yang sudah kita rancang ini di pasaran. Misalkan kita dapat segini ya, misalkan maksimum continuous powernya 2200 watt. Ini dari solar panelnya. Kemudian baterai kapasitinya adalah 100 sampai 10.000 ampere hours misalkan. Kemudian maksimum baterai charging current-nya 90 ampere dan baterai voltage range-nya adalah 19,8 sampai 31,5. Nah, ini yang bisa kita hitung dari rumus ini dan juga dari datasheet photovoltaic panelnya dan datasheet dari baterainya. Oke, jadi dari sini ya kita dapatnya ya. Berikut ini adalah referensi-referensi yang dapat Anda gunakan untuk lebih mempelajari lebih lanjut tentang basic design of photovoltaic system. Ada 7 referensi yang bisa Anda pelajari lebih lanjut ya. Silakan Anda merefer ke masing-masing buku, link ataupun jurnal yang ada di referensi ini. Oke, berarti sudah selesai untuk video pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya sudah menyimak video saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.